Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan, dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah, dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Nah, di Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan juga Sains Teknologi, kami alhamdulillah diterima oleh pihak dari Dikti dalam rangka menyerahkan informasi publik bahwa adanya dugaan dua hal. Dugaan sebagaimana yang sudah kami lakukan ketika kami ke UNJ, mengingat saudara RS, atau saya mau bilang saudara Roy Suryo, mendapatkan gelar akademiknya yang kami duga itu melanggar aturan. Ya kan? Jadi sehingga itu selain sudah kami ke UNJ, kami teruskan kepada pihak Dikti dalam rangka Dikti untuk follow up, dan alhamdulillah sudah diterima. Yang kedua juga, kenapa kami ke Dikti? Karena terkait hal yang berurusan dengan karya tulis ilmiah, yaitu disertasi yang kemudian diloloskan. Ternyata disertasi itu diduga ada potensi plagiat yang cukup signifikan angkanya. Yang sehingga itu kami meminta perhatian dari Dikti untuk kemudian mengawal masalah ini. Ya, untuk mengawal masalah ini agar pihak Dikti melakukan evaluasi dan melakukan koordinasi dengan pihak Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Dua hal tersebut. Dan kami bersyukur tadi sudah diterima dan sekarang statusnya dalam keadaan follow up. Dan kami meyakini Dikti kemudian pasti akan menjadikan ini sebagai atensi untuk biar bagaimanapun ini dalam rangka menyelamatkan bagaimana kehidupan berpendidikan kita. Itu satu hal. Nanti di lewat forum ini juga saya mau menyampaikan beberapa poin penting, termasuk soal eksistensi saudara Roy Suryo yang begitu percaya diri memperlihatkan ijazah aslinya ke ruang publik, yang ternyata notabene-nya justru karena ijazah itulah kenapa dia terbit dan asli, itu yang kemudian menjadi masalah. Kalau mereka menuduh ijazah Pak Jokowi kan palsu, jadi masalah gitu. Kalau kita justru karena ijazahnya asli, itu yang kita persoalkan. Karena ada persoalan, ada hal-hal yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Untuk lebih maksimal, nanti ada beberapa pembicara lain, ada tim hukum nanti juga yang akan bicara soal aspek pidana, mengingat masalah plagiarisme dan juga yang berkaitan dengan urusan-urusan kampus, termasuk juga urusan pencemaran nama baik, itu juga ada urusan dengan pidana. Dan yang kedua ada dari alumni UNJ yang ikut membersamai dan menemukan ada pelanggaran-pelanggaran secara akademik yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo. Sebelum ke kuasa hukum, saya serahkan dulu ke Dr. Richard, barangkali ada tambahan-tambahan informasi, silakan. Ya, terima kasih sudah disampaikan Bang Bill. Kami hanya menambahkan sedikit, ini jadi alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya, ada 2 laporan, mungkin bisa kelihatan ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta, programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat. Hanya saja pihak rektorat
belum menyampaikan secara formal ya. Walaupun kami ada notulen-notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa sudah tegas, jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level Kaprodi dan jurusan Kaprodi atau jurusan dan Direktur Pascasarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan? Itu yang menjadi concern kami ya. Itu pengaduan pertama. Kita tunggu juga dari pihak Universitas Negeri Jakarta. Karena sudah begitu lama, tanggal 4 Juli saya bersurat dan tanggal 13 Juli kami beraudiensi, belum ada balasan resmi yang janjinya segera ketika itu ratas di sore hari pada 13 Juli itu. Nah, tetapi sampai sekarang belum ada. Sehingga kami menempuh naik ke tahap berikutnya di mana seluruh universitas Indonesia itu di bawah Kementerian Dikti dan Saintek. Jadi kami mengadu secara prosedural ya. Jadi kami ini memang orang-orang berprosedural ya. Ya, jadi bukan sembarangan, maksudnya menabrak segala cara ya, bukan. Nah, laporan yang kedua adalah dugaan seperti Bang Bill sudah sampaikan tadi ya, teman-teman, ini kan kelanjutan daripada penelitian kami. Karena ini bukan domain atau kemampuan skill kami untuk melacak plagiarismenya ya. Ternyata teman-teman dari berbagai tempat, ada alumni juga ya, ada para dosen, ada macam-macam ya, alumni UNJ, dosen UNJ ada, dan banyak orang ya yang meneliti itu sehingga ditemukan potensi ya, dugaan adanya tindakan plagiat. Tindakan plagiat ini adalah dosa yang paling besar di dunia pendidikan. Tidak ada lagi dosa yang terbesar, terburuk di dunia pendidikan selain plagiat. Itu paling atas tingkatnya ya. Di mana-mana di seluruh dunia, bahkan di Indonesia itu diterapkan. Jadi dugaan itu kami sampaikan berdasarkan hasil teliti dari teman-teman ya. Jadi ini baru kami sampaikan dan sudah ada laporannya tadi. Sudah diterima dan sudah dikirimkan tadi via WA ke kami bahwa ini paling lama dalam minggu ini ya sudah ada hasilnya. Ya, kita berharap kalau dikatakan di sini ya mungkin hari Jumat ya, tetapi kita berharap lebih cepat dari itu. Kita akan kawal terus itu. Kita kawal terus. Ya. Begitu mungkin ya. Siap. Bang, boleh tahu nggak sih Bang, Ya. unsur-unsur plagiat yang Abang temukan hingga akhirnya dibuat laporan ini seperti apa sih? Ya, intinya ini sebagaimana yang diinformasikan oleh alumni UNJ, Dr. Richard, intinya kami menemukan per bab itu kan bisa kita lihat lewat teknologi sekarang ya, baik AI, termasuk juga ada Turnitin yang kemudian menjadi aplikasi wajib untuk bisa menentukan dan mendapatkan bahwa ini plagiat atau tidak. Setiap bab itu ada yang 48%, ada yang 60%, ada yang 89%, ada yang bahkan 90%. Nah, semua sudah kita akumulasikan. Nah, laporan-laporan ini sudah kita siapkan dan tadi sudah kita serahkan ke pihak Dikti, kan gitu. Nah, apakah ini cuma sekedar konsekuensi hukumnya ketika dilaporkan maka dicabut dia punya gelar doktor? Tidak hanya itu, karena ini juga ada unsur pidananya gitu kan. Nah, makanya kalau soal pidana, soal termasuk juga soal laporan kami ke Roy Suryo yang berkaitan dengan perbuatannya yang tidak menyenangkan, yang unsur pidananya juga dapat, ya saya berharap dari kuasa hukum bisa memberikan informasi. Bang, tapi kalau Ya. untuk laporan ini harapan Abang seperti apa sih Bang? Oh jelas, ini jelas bahwa ini desakan publik dan juga desakan teman-teman alumni. Karena ini masalah ruang publik. Roy Suryo yang begitu percaya diri menyampaikan ke masyarakat bahwa dia adalah seorang pakar, dia adalah orang yang lulus dengan luar biasa, sambil menuduh orang lain pemilik ijazah palsu, yang akhirnya kita terjadi polarisasi konflik. Dengan masalah inilah yang akhirnya kita menganggap bahwa yang bersangkutan ternyata tidak bertanggung jawab. Ini orang tidak jujur dalam kuliahnya kemarin. Dia harus kemudian bertanggung jawab. Nah, kita nuntutnya ke UNJ, kita nuntut kepada Dikti, tolong dong dievaluasi lagi terkait peraturan ini. Kalau seandainya peraturan rektor mengatakan bahwa harus di DO, ya di DO. Kalaupun tidak di DO karena Roy Suryo adalah laki-laki ganteng, manis, ya bikin surat keputusan rektor. Kan gitu seharusnya.
Ini dia udah koar-koar atas nama doktor dari UNJ, tapi ternyata bikin banyak masalah. Apalagi sudah bikin serangan-serangan pribadi gitu kan, serangan personal. Saya jujur secara pribadi juga, apalagi ketika Roy Suryo sudah mengungkip hal-hal yang bersifat selain personal, termasuk nama orang tua. Saya ingatkan ya sama Roy Suryo dan kawan-kawan, ingat, perbuatan yang menyerang pribadi itu saya tidak akan pernah ambil baik. Anda harus bertanggungjawabkan. Jadi pasal-pasalnya berlapis ini. Potensi dia kemudian kita minta kepada pihak UNJ dan juga Dikti untuk mengevaluasi, kalau perlu kemudian dicabut dia punya gelar doktor. Yang kedua kemudian kita akan proses pidana. Yang ketiga, ya dia juga sedang menikmati pra-peradilannya, kan gitu. Tapi soal hukum saya serahkan ke Pak Su. Silakan Pak Su. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian hak cipta, dan juga Undang-Undang Dikti berkaitan dengan masalah ini. Yang kita lihat dalam tiga undang-undang ini yang paling membahayakan Undang-Undang Dikti. Karena gelar itu bisa dicabut kalau berkaitan memang terbukti plagiat itu terjadi. Nah terus kemudian apa sih yang disebut dengan plagiat dalam kasus ini? Itu kan menjiplak karya orang lain atau mengambil karya tulis orang lain yang seolah-olah kepunyaan yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan plagiat. Nah apalagi kita lihat yang dilakukan itu bukan nilai yang kecil ya, tapi ini ada yang 68% tadi ya. Ada yang 90 dan sebagainya. Ini kan sudah luar biasa. Dan kalau melihat potensi ini bukan hanya kepada berkaitan masalah plagiat itu, pencabutan daripada gelar yang bersangkutan, tapi juga ada unsur pidana. Seperti tadi saya katakan, ada di dalam KUHP, ya, itu berkaitan plagiat itu dilarang berdasarkan pasal 385. Itu nggak boleh. Itu ada ancaman hukuman begini. Juga hak kita juga nggak boleh. Melanggar tidak boleh. Harusnya kita izin dulu dong kalau memang ada hal kalau itu sudah dilakukan dan kalaupun itu ada, kalau jumlahnya besar, itu tetap dianggap sebagai plagiat yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Ini yang kita sesalkan. Sekali lagi berkaitan dengan undang-undang kita bukan berkait dan kalau dia berbukti itu sudah bukan gelar yang bersangkutan. Kalau dari tim tadi disebut PMH ya, bukan hanya PMH perbuatan melawan hukum dalam artian pidana, perdata, tapi juga berkaitan dengan masalah pidananya. Karena di dalam KUHP yang baru ya, itu jelas ada ancaman hukum yang tidak tahu ada. Dan hak istimewanya juga dicabut berkaitan dengan kalau terbukti pelanggaran itu terjadi atau plagiat itu terjadi. Makanya dengan kita melakukan persoalan ini, kita juga minta kepada itu agar secepatnya mengambil tindakan. Jadi jangan membawa-bawa juga kampus ini nantinya ya. Kasihan kan kampus kan. Kalau ini terus semakin lama, kan nanti dampaknya kepada kampus. Nah, kalau memang kampus ini mau diselamatkan, secepatnya harus ada tindakan. Secepatnya harus ada sikap-sikap yang tegas dari itu. Kita intinya begini ya, tadi ucapin terima kasih juga dilayani oleh Pak Ijen ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita diterima ya. Ini adalah sebuah kehormatan. Intinya kita tidak hanya akan tinggal diam, bukan cuma diam bermain di media sosial. Kita butuh ada kepedulian dari seluruh alumni UNJ, para dosen, seluruh sivitas kampus, termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Ini penting dan ya. Seluruh mahasiswa se-Indonesia ini penting. Jangan sampai hanya karena mungkin ketokohan Roy Suryo, terus UNJ mencari-cari cara untuk menyelamatkan, atau mungkin juga pihak Dikti akan diam. Tapi ternyata alhamdulillah ada follow up, bisa tadi udah dilayani, bukan cuma sekedar memberikan aduan, bahkan ada audiensi. Dan yang paling menarik adalah bakal ada potensi akan ada yang namanya tim investigasi yang akan berkoordinasi antara pihak Dikti dan juga pihak kampus UNJ. Ini menarik menurut saya tadi, kan gitu. Nah, terakhir ya kawan-kawan media, kembali kami ingatkan, tolong Mas Roy Suryo bersama seluruh pendukungnya, silakan kita berbeda dalam konteks ini, silakan mempertahankan argumentasi kalian, tapi kami ingatkan perbuatan-perbuatan yang ternyata justru melakukan tindak pidana ya, potensi tindak pidana yang merusak nama baik, apalagi mereka sudah memfitnah kita ya, serangan pribadi, sekali lagi ini tidak akan kita tinggal diam.
minta maaf, kalian sering menghina Pak Jokowi orangnya diam. Tapi kalau kita ini minta maaf, nggak bisa diam soalnya gitu. Dan ini pembelajaran publik. Ini adalah pembelajaran publik. Tidak boleh kita menormalisasi cara-cara yang ternyata itu tidak baik dan tidak beretika. Aku pikir itu. Ya. Pertama adalah peraturan dari kampus terkait peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Ya, kemudian juga ada itu peraturan itu yang berkaitan dengan pelanggaran Roy Suryo waktu kuliah yang seharusnya DO tapi tidak DO, kan gitu. Yang kedua juga kita melampirkan surat menyurat, ya, termasuk juga dengan dokumen-dokumen dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, Purnitin disertasi beliau yang itu sudah lengkap dengan ini copy paste dari sumbernya ini, itu sudah ada, itu sangat terlihat lengkap, ya. Itu yang kita kemudian dapatkan dari teman-teman dosen, termasuk juga bahkan ada Bang Joshua Sinambela sebagai pakar digital forensik mengatakan ini bukan cuma diduga plagiat, bahkan tulisan ini ditulis oleh tidak secara mandiri yang bersangkutan, alias joki, Pak Su, kan gitu. Ini sudah semakin jahat. Jadi dugaan-dugaan ini sudah kita laporkan dan mudah-mudahan akan ada kepastian hukum, termasuk soal urusan pidana. Baik, Terima saya mau kasih. tambahkan lagi ya. Ya. Kan saya juga mendengar Roy Suryo akan membuat laporan. Oh ya. Tentunya ini juga kita ingatkan, jangan sembarangan membuat laporan ya. Karena sekarang kita sudah di wilayah yang sifatnya sudah berhadapan-hadapan. Ya. Apapun tentunya kita akan hadapi. Ya. Kalau nanti ya laporan itu adalah palsu, kita akan membuat laporan balik. Yes. Karena dugaan yang katanya dikatakan sebagai menyebarkan berita ijazah palsu, fitnah itu nggak benar. Karena yang diberitakan itu bukan berkaitan dengan ijazah yang palsu, tapi dugaan berkaitan dengan masalah perkuliahan yang seperti tadi dijelaskan. Harusnya kan ada DO di sana, ya. Kok peraturan rektor tidak berlaku buat Roy Suryo? Ini yang menjadi persoalan. Dan tentunya kita layak bertanya, ini ada apa? Kok seperti pilih kasih, kan? Kalau memang ada pelanggaran, ya ambil dong tindakan. Itu yang diharap, yang terjadi dalam kasus ini. Bukan berkaitan dengan tujuan ijazah palsu. Sekali lagi bukan. Ya. Jadi kalau nanti laporan ada tujuan berkaitan dengan ijazah palsu, itu laporan kita duga tidak benar dan itu berpotensi akan kita laporkan balik. Makasih. Walaupun harus kita laporin. Ya. Ya. Laporan balik, Laporan balik lain lagi. Ya. Ya. Bang Onang ada tambahan ya? Aduh abang jangan bawa tripod bang.